Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diperkenankan oleh Allah bisa berjumpa kembali. Kali ini insya Allah saya akan membahas mad far'i untuk bagian yang ketiga. Kali ini saya akan membahas mad far'i arid lisukun, ya. Mad far'i arid lisukun. Saya terus mengingatkan bagi yang belum pernah melihat di video saya sebelumnya, apa sih yang dinamakan dengan mad? Secara pendeknya, mad itu adalah panjang. Dan apa sih yang dinamakan dengan far'i? Far'i itu adalah sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Sekali lagi harus dihafal di luar kepala, yang dinamakan dengan far'i itu adalah sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Sebab itu terbagi menjadi dua, ada sebab hamzah dan juga ada sebab sukun. Hamzah terbagi menjadi dua, ada yang kumpul di dalam satu kalimat, ada yang pisah di dalam dua kalimat. Sukun pun terbagi menjadi dua, ada yang karena mutlak ataupun ada yang karena diberhentikan, seperti itulah ya. Ini kumpul, takut ada yang belum pernah lihat video saya sebelumnya sehingga belum paham. Ini sukun ada yang karena mutlak dan juga karena waqaf ya, ataupun berhenti lah, seperti itu. Nah, baik. Apa sih yang dinamakan dengan arid lisukun? Yang dinamakan dengan arid lisukun definisinya adalah al-waqfu ala akhiril kalimati wa kana qabla harfin ahadin hurufil maddi. Hurufil maddi ya. Nah, ini yang dinamakan definisi dari mad far'i arid lisukun. Al-waqfu itu artinya adalah kita berhentikan cara membacanya ala akhiril kalimati, yang terdapat di akhir kalimat. Ini harus digarisbawahi. Berhenti cara membacanya di akhir kalimat. Wa kana qabla harfin ahadin hurufil maddi, dan di pertengahan kalimatnya itu akan terdapat salah satu huruf mad. Contoh biar faham ya. Misalkan contoh di dalam surat Al-Fatihah ya, biar semuanya pada paham, karena surat Al-Fatihah pasti semuanya juga sudah pada tahu. Misalkan contoh seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamina. Ini ayat kedua ya. Kemudian kelanjutannya seperti ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, begitu ini kelanjutannya ya. Ini ayat kedua dan ini ayat yang ketiga. Mana sih yang dijadikan contoh? Nah, ini yang dijadikan contoh ya. Ini yang dijadikan contoh lafad alamin, lamin, lafad lamin. Kan ini kan saya sedang menerangkan mad. Ada yang masih ingat kan huruf mad itu ada 3, wawu, alif dan juga iya. Saya tidak terangkan kembali ya. Wawu, alif dan juga iya. Coba kita perhatikan. Di sini itu ada tidak huruf madnya? Coba perhatikan lebih jelas. Ada tidak huruf madnya? Ada ya. Apa? Coba huruf madnya. Iya, betul. Disyaratkan iya itu harus apa yang pertama? Ini syarat yang pertama, iyanya sukun. Ada ya. Dan kemudian syarat yang kedua, iyanya harus apa? Berharokat apa? Ini kasrah tuh, betul. Jadi syarat mad itu adalah iya, kemudian sukun, dan syarat yang kedua adalah berharokat kasrah. Karena di sini dikatakan wa kana qabla harfin ahadin hurufil maddi. Salah satunya harus ada huruf mad. Nah, di sini berarti huruf madnya apa? Iya, begitu ya. Oke, segini dulu ya. Saya tanya dulu biar paham. Lafad alamin, bagaimana cara membacanya? Maka jawabnya kita panjangkan.
Kenapa kita panjangkan? Dikarenakan mim diberi harkat kasroh menghadapi mad iya. Sekali lagi, kenapa kita panjangkan? Karena mim diberi harkat kasroh menghadapi mad iya. Berapa harokatkah kita memanjangkannya? Sebetulnya ini cara memanjangkannya berbeda-beda ya. Tetapi cukup kita kompakan saja dulu ya, nanti saya terangkan. Kita jawabnya 6 saja, 6 harokat. Jadi berapa harokatkah kita memanjangkannya? 6 harokat. Kenapa kita panjangkan 6 harokat? Karena diberi hukum mad far'i. Segini saja dulu jawabnya ya, karena diberi hukum mad far'i. Kenapa diberi hukum mad far'i? Karena jawabnya apa tadi? Sesudahnya huruf mad, apa tadi huruf madnya? Iya. Sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Sekali lagi, kenapa ini dihukumi mad far'i? Karena sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Ini berarti huruf madnya ya, terus ke sini ya, menghadapi sebab. Nah, tadi saya katakan sebab itu ada berapa sih? Sebab itu ada 2. Ada sebab hamzah dan juga ada sebab sukun ataupun tanda mati sukun itu ya. Coba kita perhatikan di sini. Di sini sesudahnya huruf mad kita menghadapi huruf apa? Di sini nun ya. Ini ada sebab hamzah gak? Di sini ada hamzah gak? Sesudahnya mad iya. Ada hamzah gak? Pasti kita jawab kompak. Tidak ada. Tidak ada hamzah. Kalau begitu, kalau bukan sebab hamzah berarti sebab sukun dong. Coba. Di sini ada tidak sukunnya? Coba, ada tidak sukunnya? Oh, nggak ada juga ya. Nggak ada hamzah juga nggak ada sukun. Tadi dikatakan bahwa mad far'i. Kalau mad far'i sesudahnya huruf mad pasti akan menghadapi sebab hamzah ataupun sukun. Tapi kok di sini saya nggak lihat ada hamzah ataupun sukun. Bingung saya. Nah, ini jawabannya menghadapi sebab sukun. Loh, tapi sukunnya mana? Kok nggak kelihatan? Kita lihat dulu dari definisi. Adanya mad far'i arid li sukun itu yang pertama adalah al-waqfu. Al-waqfu itu adalah membacanya diberhentikan. Jadi adanya mad far'i arid li sukun itu jika kita membacanya diwaqafkan atau diberhentikan. Contoh, saya contohkan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba dengar sekali lagi. Nunnya itu saya bacanya alamina ataupun alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak begini ya. Alamin. Kalau kita dengar kayak seperti itu kan. Alamin. Kayak sukun. Sukun di dalam apa? Di dalam ucapannya, tetapi tidak ada di tulisannya. Kalau di tulisannya sih ini berharokat fathah. Tapi kalau ketika kita membacanya diberhentikan, berharokat fathah ini seolah-olah menjadi sukun. Alamin. Kayak seperti sukun kan? Seperti sukun. Barulah kita ketahui. Berarti ini sebabnya sebab hamzah apa sebab sukun? Sebab sukun. Sukun itu terbagi 2. Ada sukun karena mutlak ataupun karena sukun kita membacanya diberhentikan. Coba di sini sukunnya karena mutlak ataupun karena kita diberhentikan. Nah, kita udah tahu kan barusan menjawabnya. Pasti ini dikarenakan waqaf ataupun karena diberhentikan. Oleh karena itu sehingga ini dihukumi apa? Mad far'i arid li sukun. Paham? Insya Allah ya, paham ya. Jadi ini
Tapi kalau di Al-Qurannya mah nggak nulisnya nggak seperti ini. Kalau di Al-Quran mah gini aja fathah. Jadi adanya di ucapan tetapi tidak ada di tulisan. Nah, jadi kalau misalkan kita membacanya diwasolkan, artinya diwasolkan itu diteruskan. Apakah huruf hukum mad far'i arid li sukun ini tetap ada? Maka jawabnya tidak ya. Kalau kita membacanya diteruskan kan seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Enggak begini kan? Alamin arrahman. Salah bacanya kalau begitu. Jadi kalau diwasalkan cara membacanya begini. Alamin arrahmanirrahim. Ada gak mad far'i arid li sukunnya? Enggak ada. Jadi hukumnya apa kalau kita membacanya diwasolkan? Ya kalau diteruskan maka ini hukumnya menjadi mad tabi'i aja ataupun mad asli saja seperti itu ya. Paham gak ya? Mudah-mudahan paham ya. Nah oke, kalau udah paham saya lanjutkan, ada sedikit lagi. Kita hapus dulu ya. Nah, barusan kan cara membacanya berapa harokat? Barusan saya katakan 6 harokat. Sebetulnya sih berbeda cara pembacaannya. Di dalam tata cara pembacaan mad far'i arid li sukun itu, mad far'i arid li sukun itu terbagi menjadi 3 ya. Alamin, gitu kan? Alamin. Ada juga yang berharokat kasrah, misalkan ar-rahim. Gini ya, ar-rahim, mi, gitu ya, berharokat kasrah. Dan juga ada yang diberi harokat domah yang terakhirnya, misalkan contoh nasta'in, nasta'inu. Nah tuh ya, ini mad far'i arid disukun, ada yang berharokat fathah, ada yang berharokat kasrah, dan juga ada yang berharokat domah. Nah, kalau yang akhirnya ini berharokat fathah, cara pembacaannya itu ada 3 tata cara pembacaan. Yang pertama, cara pembacaannya bisa kita koserkan. Apa sih artinya koser? Koser itu adalah cara pembacaannya 2 harokat. Kemudian yang kedua bisa kita tawasudkan. Tawasud, apa sih tawasud? Tawasud itu 4 harokat. Dan juga bisa kita tulkan. Apa artinya tul? Tul itu 6 harokat. Jadi cara pembacanya bisa begini. Alamin, 2 harokat. Ataupun 4 harokat. Alamin, 4 harokat. Bisa juga kita membacanya 6 harokat. Ditulkan. Alhamdulillahi rabbil alamin, 6 harokat. Itu boleh, mau baca 2 harokat boleh, mau baca 4 harokat boleh, 6 harokat juga boleh. Dan kalau yang diberi harokat kasrah itu tata cara pembacaannya ada 4 ya. Boleh koser, boleh tawasud, boleh tul, yang terakhir rom. Romnya kemana? Romnya ke koser. Romnya ke koser. Boleh koser, boleh tawasud, boleh tul, boleh rom kepada koser. Apa yang namakan dengan rom? Yang namakan dengan rom itu adalah huwan nutku biharfin binisfil harokati. Artinya kita mengucapkan harapnya itu hanya dengan setengah harokat. Hanya dengan setengah harokat. Tetapi ke koser, kedua harokat ini. Kalau koser ini kan begini caranya. Ar-Rahim. Begitu saja ya. Ar-Rahim. Ini koser. Tapi kalau ram ke koser ini, coba perhatikan. Ar-Rahim. Bukan Ar-Rahimi. Tetapi seolah hampir mendekati ke mi. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Hampir ada seperti mi gitu, tapi tidak mi jelas. Nah ini ram. Nah kalau yang diberi harokat domah itu cara pembacaannya yang lebih banyak pilihan. Ada 7 tata cara pembacaannya. Apa saja? Koser, kemudian ismam.
Ismamnya kemana? Ismamnya ke qasr. Kemudian boleh tawassut. Kemudian ismam terhadap tawassut. Kemudian boleh tul. Kemudian boleh ismam kepada tul. Kemudian yang terakhir boleh rom ke qasr. Nah, kalau yang diberi harakat dhammah itu lebih banyak pilihan cara pembacanya. Qasr tadi kita udah tahu ya, qasr 2 harakat, tawassut 4 harakat, tul 6 harakat. Kalau ismam itu apa ismam? Ada yang baru dengar ismam? Yang ismam itu saya tidak tulis definisinya ya. Yang dinamakan dengan ismam itu adalah wadhamus syafatain, bu'aidal iskan, isyarata ila dhamin min ghairi sautin wala tanafusin la tudriku illa bil absar. Jadi artinya ismam itu adalah mengangkatkan kedua bibir kita karena isyarah bahwa harakat ini diberi harakat dhammah ini ya. Tetapi tidak terucap oleh lisan kita, hanya bisa dilihat oleh mata kita. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan qasr membacanya nasta'in. Lihat posisi mulut saya, nasta'in. Tetapi kalau ketika saya membacakan ismam, nasta'in, ada yang beda enggak? Ada bedanya ya. Jadi untap mulut saya agak sedikit merapat dan agak apa ya, mencucuk lah seperti itu. Tetapi tidak ada suara yang keluar, hanya oleh kita bisa mengetahui bahwa orang lain itu membaca ismam ya oleh mata kita aja gitu. Jadi tidak nampak tapi tidak terdengar oleh telinga kita. Sekali lagi, nasta'in. Ini yang biasa ya. Tapi kalau yang ismam, nasta'in. Nah, bedanya gitu, agak mulut kita sedikit mencucu. Nah, itulah yang dinamakan dengan ismam. Kalau tawassut 4 harakat, kalau ismam tawassut ya 4 harakat sambil kita ismamkan. Ada tul 6 harakat. Kalau ismam dengan tul ya kita mencucukkan dengan 6 harakat. Yang tadi rom itu sudah saya terangkan ya, rom terhadap qasr. Jadi begitulah ya tata cara pembacaannya. Tapi kalau saya bertanya kepada anak didik saya, kalau mad far'i itu kita bacanya berapa harakat? Udahlah biar kompak 6 harakat saja. Karena sebetulnya tata cara pembacaannya itu berbeda-beda seperti itu ya. Mudah-mudahan paham. Yang bagi belum paham bisa terus-terus dilihat videonya agar lebih paham. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.